إنا نحن ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Ustaz, Isyari bisa dimulai. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillahi wassallian ala Muhammadin wa alihi wa Amin. Kita berjumpa kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi ini 18 atau 19 mungkin ya. Rajab 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal. Dan mudah-mudahan juga bagi sahabat-sahabat yang mungkin barang apa ya ada hutang untuk saum Ramadan yang tahun lalu masih ada hutang, mungkin sahur gitu ya. Tapi hitungannya jadi nanti ibadah wajib ya. Atau lebih ke sunnah sebetulnya sunnah untuk yang ibadah wajibnya karena kodok ya. Ataupun apapun bentuknya, ataupun yang mungkin saum Kamis gitu ya, dari Kamis. Eh, Apapun ya, termasuk ibadah-ibadah yang sunnahnya juga, atau bentuknya qiyam gitu ya, mungkin yang biasa qiyam gitu ya. Dan utamanya ibadah sholat subuh kita pada tadi, pagi tadi, ataupun yang akan melaksanakan subuh pada hari Kamis ini, mudah-mudahan semua tadi yang sebutkan tadi bentuk ibadah pada awal pagi ini dimakbul, diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam terus terkirim, tertuju, terlimpah, tercurah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga terkhusus kepada para pengajar atau muqri Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan juga pecinta pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita termasuk yang tercakup dalam permohonan atau doa tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, Budiman, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai tajwid atau tahsin ya. Tahsin dari bacaan Al-Quran, surat Al-Buruj. Seperti yang tadi di awal di apa namanya dibacakan ya. Surat Al-Buruj. Baik, kita sampai pada pertengahan ya. Pertengahan di surah Al-Buruj. Yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun ya. Tapi sebelum itu eh, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi sekadar tes jawab apa tes bacaan ya, sekedar tes bacaan di soal buruj ataupun ingin mengajukan pertanyaan khususnya mengenai tajwid atau umumnya mengenai Al-Quran, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972 0812 203
1972. Itu nomor WhatsApp ruang siaran kami. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace, silakan eh, bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITID. Sekali lagi, buat sahabat-sahabat yang ingin bergabung melalui ruang Zoom Workplace atau Zoom Meetings, silakan eh, bergabung melalui alamat s.id garis miring KLITID. Baik, kita mulai dulu dari ayat, mungkin ayat 11 ya, gitu ya. Atau mungkin ayat 10. Ayat 10 ini yang mungkin yang mesti di kitab kita ini ya, terutama yang jadi pikiran saya pribadi, itu di ayat 10 itu, di kata malam ya tubuh, kan ya, itu. Malam ya tubuh, gitu ya. Eh, Bacaan panjang di kata malam ya tubuh di situ, itu memang di dua tempat. Mungkin itu yang beberapa sahabat-sahabat yang boleh jadi, atau yang mungkin beberapa kali kita bisa jumpai di barudak biasanya, gitu ya. Suka antepen oleh gurunya kadang, di beberapa ya, di beberapa momen itu kadang masih saya jumpai juga. Malam yaitu bufalahum, bukan? Itu eh, eh, ya tubu namanya juga bunyi panjang ya, yang masih bunyi panjang yang dasar, atau bunyi panjang, atau di istilahnya mat topiai ya, itu dua harokat. Maka huruf ba domah itu jangan cepet-cepet, justru justru di apa ya, diulur gitu ya, ya tubu gitu ya, karena memang panjang itu di situ. Nah, eh karena kalau kemarin juga sempat dibahas juga, ketika ternyata malam ya tubuh gitu kan ya, pendek gitu ya, itu secara kebahasaan Arab kacau sebetulnya ketika huruf ba domahnya justru dibaca pendek, bukan dibaca panjang. Karena apa? Karena setelah dikata summa itu ada lam ya, ada huruf lam alif, kemudian bukan lam alif, sorry, lam yang fathah, kemudian mim sukun. Satu kata dua huruf itu kalau dalam tata bahasa Arab itu bertindak sebagai agen penjazaman atau jazim di antara amil jawazim di situ. Nah, kalau kita belajar di eh, ini ya, kitab Jurumiyah atau ilmu nahwu secara umum, atau bahkan termasuk juga mungkin beberapa kitab yang lebih induk lagi seperti Alkitabnya Imam Sibawai, gitu ya, itu lam yang terdiri dari dua huruf, yang satunya adalah huruf huruf lam yang fathah, kemudian huruf mim sukun. Nah, itu itu agen penjazaman atau menjazamkan kata kerja yang di depannya di setelah lam, dan ya. Nah, kemudian kata kerja yang terkena jazm itu ada cirinya gitu ya. Gitu. Kalau nggak sukun, itu penghapusan nun yang harusnya ya tubuna, harusnya seperti itu. Tetapi ketika kena lam, lam ya tubu itu ya, lam situ, maka ya tubuna menjadi ya tubu atau lam ya tubu. Nah, nun hilang itu diganti dengan alif yang kita lihat di mushaf sekarang, gitu ya. Ya tubu atau summalam ya tubu. Di setelah wawu akhir gitu kan ya. Wawu setelah ba'domah, wawu, kemudian ada alif di situ. Alif terakhir gitu. Di kata
tsumma yatubu itu kan ya. Nah, alif di situ adalah pengganti nun, nun jamak ya, yang bermakna jamak. Yatubuna atau tsumma yatubu itu terkait dengan subjek yang bentuknya plural atau jamak. Gitu ya. Mereka semua. Gitu. Gitu. Ini make sense juga dengan istilahnya apa ya? Sejalan atau seiring dengan kata-kata kerja, kata-kata kerja pada ayat 10 itu. Innalladzina fatanul mu'minina fatanu di situ ada wawu ya, meskipun bentuknya bukan atau tidak seperti malam ya tubu itu atau malam ya tubu di situ bentuknya adalah present tense atau bentuk fi'il mudhari atau bentuk kata kerja sekarang dan juga mendatang. Tetapi fatanu innalladzina fatanul mu'minina fatanu di situ kata kerja bentuk fi'il madhi atau past tense atau bentuk kata kerja masa lampau gitu ya. Tapi subjeknya hum mereka semua ya kan? Baik itu mereka semuanya laki-laki atau mereka semua yang ada laki-lakinya ada perempuannya gitu. Itu juga subjeknya sama hum kalau di bahasa Arab. Yaitu fatanu gitu ya. Kalau kalau dia laki-laki seorang itu fatana bukan fatanu gitu kan ya. Yaitu fatana pendek gitu kan ya. Huruf nunnya. Tetapi kalau yang subjeknya apa namanya? Subjeknya banyak itu fatanu. Nah, ini kalau kita remain ya bagi sahabat-sahabat yang sudah pernah pesantren, yang mungkin sudah pernah belajar fa'ala panjang, kemudian fa'alu panjang, kemudian fa'alat, fa'alata, fa'alna, nah pendek, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, nah panjang. Nah, seperti itu. 14 14 item itu sebetulnya menjadi eh, menjadi bahan yang sebetulnya layak untuk dipegang dalam istilahnya kalau sampai kepada apa namanya pemaknaan yang betul-betul kita berusaha untuk memaknai teks Arab atau teks Al-Quran secara langsung itu penting. 14 item itu fa'alu itu mengikuti perubahan subjek huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Seperti itu. Nah, eh, penting untuk istilahnya biasanya kalau 14 item dari template fa'alu, fa'alata, fa'alna itu yang seterusnya tadi itu kita pegang itu biasanya bagi para penghafal Al-Quran itu biasanya suka autokoreksi. Misalkan ketika ada yang merasa ada ketidakkonsistenan subjek ya atau penggunaan kata ganti atau domirnya gitu ya. Seperti itu. Harusnya ketika misalkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum. Nah, itu kan eh, sebetulnya sinkron semua. Fatanu, kemudian lam yatubu, kemudian falahum gitu kan ya. Gitu. Kemudian nah, biasanya kalau para penghafal Al-Qur'an itu antara kum sama hum. Nah, itu apa misalkan kalau apa namanya? Ayat-ayat yang agak susah itu ya. Qalu qalu apa ya? Bentar. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك سينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Kemudian apalagi misalkan kalau di apa namanya apa ya yang agak-agak ini memang
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قad khasiru itu bentuk hum atau kata ganti orang ketiga jamak. Nah, misalkan di setelahnya kok ragu wadalla anhum atau wadalla ankum makanu yafta ma kuntum taftarun atau kanu yaftarun misalkan ya. Nah, itu biasanya kalau notice bahwa penggunaan kode khosiru misalkan itu pasti ke depannya itu konsisten hum semua kode khosiru anfusahum wadalla anhum makanu yaftarun gitu ya. Bukan kuntum taftarun, tapi kanu yaftarun. Ya. Nah, itu juga eh, salah satu tools kalau di pesantren, itu yang justru berguna dalam penghafalan atau pembacaan Al-Quran yang memang bil ghaib ya, tanpa melihat mushaf itu. Karena eh, istilahnya minggu depan nanti, saya tanggal 16 Januari, insya Allah juga akan menjalani ujian juga di juz 8, ujian hafalan. Enggak, seperti itu. Nah, di pesantren Maulana Al-Karim Cibiru ya, pesantren Maulana Al-Karim Cibiru tuh nanti saya tanggal 16 menjalani ujian hafalan ya di juz 6 apa juz 8 yang saya bacakan tadi salah satu ayatnya seperti itu. Nah, artinya fokus ya, fokus dan juga eh, aware dengan teori-teori yang diajarkan di pesantren juga seperti itu. Nah, baik. Itu ya yang jadi pikiran saya juga tadi Patanu kemudian malam yaitu bu panjang ya bu di situ. Nah, oke, langsung kita ayat ke ayat 11 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, ini memang panjang ya ayat ini ya. Kalau kalau kita satu kali nafas sih ya, nyambung semua. Itu nanti mestinya kita bisa bisa kok sebetulnya di ini diputus misalkan yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat bisa insya Allah situ ya kalau sahabat-sahabat yang mungkin ada ada keterbatasan nafas gitu ya berhenti di jannat ya ulang lagi dari lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir seperti itu. Oke, kemudian untuk tajwidnya innalladzina amanu perhatikan lagi untuk nun tasdid pastikan dalam keadaan yang ditahan lama gitu ya. Atau hukum bacaan gunnah, hukum bacaan gunnah. Oke, tahan lama innalladzina. Oke. Di situ kita bisa membandingkan antara lam tasdid yang sebentar tadi nalladzina gitu ya, dengan inna ya nun tasdidnya. Nun tasdidnya pasti dipastikan lebih lama daripada lam tasdid yang eh, betul-betul di setelah nun tasdid tadi gitu ya gitu. Innalladzina kemudian amanu wa amilus solihati lahum jannatun juga sama nun tasdid. Hukumnya adalah gunnah. Nah, setelah nun tasdid ternyata di kata jannatun tajri, jannatun domah tanwin bertemu dengan huruf ta. Gitu kan ya. Hukumnya adalah ikhfa. Tun tajri kalau saya to the point di situ ya. Domah tanwin bertemu dengan huruf ta. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Gitu ya. Artinya samar, gitu kan ya. Secara
secara literal artinya samar, tetapi secara istilah itu adalah eh, memposisikan lidah kita an- di di antara posisi lidahnya huruf ta dan posisi lidahnya huruf nun. Kita bisa bandingkan antara ta, ta dan nun. Kalau huruf ta itu lidahnya agak maju, ta, huruf T gitu kan ya. Kalau huruf nun itu lidahnya agak mundur. Nah, gitu ya. Nah, kita posisikan di antara dua posisi itu, posisi ta dan huruf nun, dan juga kita gantungkan. Dan ya, tun tajeri tun ya, bukan tun. Kalau tun itu kan nempel ke huruf nunnya, dan ya, nggak gitu, bukan. Tapi justru tun agak digantung lidah itu ketika ikhfa. Tun tajeri tun tun itu kan ya. Tuh. Agak dianggang atau apa ya? Agak digantung. Eh, mau mau ke huruf nun buka nggak ke huruf nun, mau ke huruf tak juga nggak apa juga nggak nempel gitu loh, gitu. Mau ke huruf nun tapi nggak nempel, mau ke huruf tak juga nggak nempel, gitu. Jadi gantung di antara dua posisi tak dan posisi nun, kan ya. Tuh. Nah, itu ikhfanya di situ. Samarnya di situ yang dimaksud, ya. Memposisikan eh, lidah di antara makhrajnya nun dan juga makhraj huruf yang dituju. Dan posisi lidah juga menggantung, tidak nempel gitu ya. Jadi nganggang gitu ya, ngegantung. Nah, itu. Dan tempo yang dijamah atau tempo yang diraih itu konsisten mengikuti gunnah yang tadi. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dua ikhfa berturut-turut di setelah jannatun itu, jannatu itu. Dua ikhfa berturut-turut dan juga melibatkan tanwin ataupun nun yang bertemu dengan huruf tujuan yang sama yaitu huruf ta. Nah, artinya di sini kita butuh konsisten antara gunnahnya, tempo gunnah dan tempo dua ikhfanya. Itu sesuai apa? eh Konsisten. Berusaha untuk konsisten kita. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Oke. Kemudian anhar di sini sebetulnya al-anharu sebetulnya kan. Roknya domah di akhir itu. Di akhir sebelum wakof ya. Tetapi ketika diwakofkan di kata al-anharu, maka rok domahnya menjadi rok sukun. Sukunnya pun diistilahkan sukun arudhi, sukun yang anyar muncul karena sebab wakof. Ya, oke. Roknya jadi sukun kan karena wakof. Nah, sebelumnya ada huruf alif. Kemudian sebelumnya lagi ada huruf H yang harokatnya fathah. Disitulah fathah itu nanti mempengaruhi harokat selain sukun, harokat terakhir apa? Harokat huruf terakhir selain sukun itu yang menentukan sifat dari huruf ro yang disukunkan karena wakof tadi. Itu yaitu tebal. Anhar, r, gitu kan ya, ro, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya dzalikal fauzul kabir. Fauzu ya, ini dia. Huruf zai, za, zai, dan zazizu baz, gitu kan ya. Nah, eh mungkin itu ya, kita juga mengingatkan ya, huruf bukan huruf jai tapi huruf za, gitu ya. Fauzul bukan faujul, ya ya. Ya. Oke, baik. Fauzul kemudian selanjutnya di akhir ayat 10 itu ada kata al-kabiru sebetulnya juga. Al-kabiru.
ketika tidak wakaf. Tetapi karena wakaf di situ dan kita mau wakaf di situ, maka rok dhammahnya itu menjadi rok sukun, ya. Sukun ardi juga karena sebab wakaf, pengen wakaf di situ sebetulnya, di rok eh, dhammah tadi. Tetapi yang berbeda dengan yang anhar tadi, yang kabir di sini, al-kabiru di sini, itu ternyata sebelum ro yang diwakafkan itu ada ya sukun. Sebelum ya sukun itu ada lagi huruf ba yang kasroh. Nah, di situ penentunya kasrohnya itu. Kasrohnya huruf ba itu. Nah, karena memang huruf hidup atau huruf selain sukun terakhir sebelum eh, huruf yang diwakafkan itu ternyata harokatnya kasroh, yaitu huruf ba itu kan ya. Gitu. Huruf ya sukun, wah sukun. Kita nggak kita nggak menentukan kita nggak mempertimbangkan itu sebagai penentu tebal tipisnya huruf ro yang diwakafkan itu. Justru sebelumnya lagi sebelum ya sukun yaitu huruf ba kasroh. Nah, kasrohnya itu yang menentukan bahwa nanti huruf ro yang disukunkan karena wakaf itu hukumnya adalah tipis, tarkik, kabir, gitu kan ya, seperti itu. Ya, itu ya. Dzalikal fauzul kabir. Gitu. Baik, kita coba baca lagi di satu ayat ya, ayat 11 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Seperti itu. Baik, eh, sebelum kita masuk kepada bahasan mengenai kandungan atau tafsir, bagi sahabat-sahabat yang mengingatkan lagi ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung di bersama kami ya, baik itu dalam bentuk atau dalam formasi ingin tes bacaan di surah Al-Buruj ataupun ingin mengajukan pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran atau secara khusus mengenai tajwid, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi di nomor 0812 203 1972. Ataupun sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace dan ingin bergabung, silakan bergabung di ruang yang sedang berlangsung ini sampai pukul 6 nanti melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi, silakan bergabung di ruang Zoom Workplace yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Baik, kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting, silakan sahabat Elianawati, sahabat dulu ya sahabat Elianawati, kemudian Ustadz Syamsu Basaruddin, kemudian sahabat Uci Juangga, kemudian sahabat Inayah. Silakan kepada sahabat yang sudah di ruang Zoom, silakan bisa mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat. Baik, kita ke kandungan atau tafsir dari ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Oke. Ini sejalan dengan apa yang kita juga hafal yaitu surah Al-Asr. Innalladzina amanu wa amilus illalladzina inna ya apa kalau di ayatnya kan sebetulnya innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya bahwa eh, prerequisite atau syarat untuk mendapatkan jannah gitu ya ataupun sebetulnya itu adalah atau bentuk atau representasi dari keriduan Allah gitu ya, yaitu jannah itu apa syaratnya? Iman dan amalus solihat atau itu ya, atau solihatil amal gitu ya.
Iman itu terkait dengan hubungan personal, yang kalau di US atau Amerika itu cenderung nggak ditanya karena sekuler ya mereka ya. Itu beda dengan kita yang di KTP ada agama. Meskipun ini juga juga menjadi apa ya? Juga menjadi sebetulnya apa ya? Ya itu satu masalah tersendiri ya yang dikatakan Islam KTP itu. Nah, artinya eh, keimanan itu meskipun personal itu juga ngingetin lah gitu ya, tetap mengingatkan gitu ya. Tetap tetap ada tanggung jawab bagi sesama muslim untuk mengingatkan atau saling mengingatkan. Makanya watawasau, tawasau itu artinya tawasuyan atau tausiyah atau pengingat, pemberian peringatan gitu ya, atau ngingetanku batur ya gitu. Ngingetan ke batur gitu. Itu bisi pohon, bisi hilap gitu. Gitu. Nah, masalah hasil walau itu urusan Gusti Allah, tapi setidaknya bagi kita termasuk juga kanjeng Nabi ya, bagaimana kanjeng Nabi sedemikian usahanya mengingatkan beberapa pamannya, ternyata ada yang beriman ada yang enggak gitu kan ya. Kalau yang beriman kelasnya Hamzah bin Abdul Muthalib atau Sayyidina Ja'far bin Abdul Thalib. Kemudian kalau yang kelasnya yang tidak mengingatkan itu tidak tidak tergugah itu ya Abu Lahab sama Abu Jahal gitu ya. Itu. Nah, sekelas kanjeng Nabi yang sudah berusaha sekian apa namanya? Sekian dengan tenaga beliau dan juga dengan dukungan dari sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat beliau, sampai ternyata Abu Jahal pun eh, gugur atau tewas di Badar ya, gitu. Nah, dengan ya kondisi yang tentunya kondisi yang suul khotimah gitu ya. Tapi ya itu juga usaha dari kanjeng Nabi yang sedemikian bertahun-tahun gitu ya. Gitu ya. Itu juga sebetulnya bagi kita juga gitu, saling mengingatkan gitu. Makanya bisa ngingatan batur, bisa pohon, bisa hilap gitu ya. Nah, nah, itu ter, tercakup di amanu wa amil solihati juga gitu ya. Seperti halnya surat Al-Asr juga. Nah, wa amil solihat itu terkait dengan interpersonal. Nah, ketika dua itu terpenuhi, lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Dzalikal fauzul kabir. Dinyatakan di sini al fauzul kabir, kemenangan yang besar, kemenangan yang purna kalau bisa dibilangnya, purna. Oke, baik. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih tujuan tersebut ya. Jannatun tajri min tahtil anhar, dan juga sampai kepada radiyatan mardiyah kalau di surah Al-Fajr. Ya, demikian untuk saat ini. Kita tutup alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga ikuti Salam Fajar di edisi hari-hari yang lain, termasuk di edisi hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basaruddin dan juga tim ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Manikyari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas untuk diri di hadapan Anda. Insya Allah kita bertemu lagi di Kamis depan insya Allah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan